Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pemirsa. Kali ini kita masuk ke tahap antrian untuk satu unit motor Vega. Dan ini sudah antri cukup lama ya teman-teman. Oh, saya sudah gigi 4 lah. Sorry teman-teman. Ini motor memang terkenal dengan karakter yang pendek, dimana rasionya itu terasa pendek banget. Dan untuk top speednya memang motor ini agak mengecewakan dibanding dengan motor yang lain. Tapi motor ini mungkin dirancangnya memang untuk trek pendek atau perkotaan-perkotaan. Ya kalau dibandingkan dengan rivalnya, baik dari Suzuki ataupun dari Honda, motor ini yang paling pendek. Pendek apanya? Langkahnya. Maksudnya gini, ini saya pakai gigi netral ya. Kita pakai 1. Nah, ini 1. Ini 1 baru jalan belum ada 20 udah minta pindah gigi lagi gitu loh maksudnya. Jadi rasionya terlalu lembut, terlalu kecil-kecil gitu. Ini gigi 2-nya, ini mesin udah terasa kayak menderu sekali. 3, 4. Nah, terutama pada gigi 1-nya itu, ini yang terpendek di antara rival yaitu Suzuki. Kalau Suzuki Smash itu lebih panjang, gigi 1-nya agak lebih kuat jauh. Supra 100 lebih panjang, Honda Grand dan Prima juga lebih jauh. Namun untuk gigi top speednya, yaitu gigi 4-nya, itu memang ini lebih unggul dibanding rivalnya, yaitu pada Smash dan pada Grand dan Supra 100. Ini lebih, akselerasinya lebih enak gitu sih. Jadi untuk motor kota stop and go ini cocok. Tapi kalau buat jarak jauhan, motor ini pegel ya teman-teman. Selain handle-nya yang pendek, ini membuat motor memang dirancang untuk kelincahan, meliuk-liuk, melibas kemacetan, cocok. Ya intinya kalian pengguna Vega itu kroso lah. Berbeda dengan generasi Vega R New-nya, itu udah agak lebih panjang nafasnya. Dan yang paling ini adalah Jupiter Z. Nah, Jupiter Z Burhan jauh lebih panjang. Tapi kalau performa akselerasi tetap berada di Vega. Ini berarti dasar ya. Lah terus masalah motor ini apa? Banyak ini masalahnya. Tetapi instruksi dari yang punya itu di sektor permesinan. Ini getar banget, gredeg sekali, dan rasanya nggak nyaman banget. Kalau pakai gigi besar, lupa nggak turun, ditarik itu getar. Yang kedua, suara mesin yang kasar. Kalau akselerasi oke aja, cuma kalau lepas gas tarik itu ada jeda yang cukup ekstrim. Kita sekarang mencoba untuk menganalisa kerusakan apa aja. Suara kalian udah dengar sebagai dasar pemahaman di kepala dulu. Nah, ketika jalan kayak gini kok terdengar suara tek 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 tek-nya itu stabil, suara tek tek-nya segitu, itu adalah suara setang seker teman-teman. Jadi kalau setang seker yang udah kena itu suaranya tidak berubah, dalam arti bunyinya itu konsisten. Tek 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 ya tek 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 aja, segitu aja. Kalau kita tambah kencang itu suaranya sama, tapi makin ritmenya makin kerep. Itu namanya stang seker yang bermasalah. Nah, apabila kondisi seperti ini sulit mendeteksi kondisi suara seker. Ya, karena suaranya hampir sama. Perbedaannya adalah seperti ini. Kalau seker yang bermasalah, suaranya itu berubah. Jadi kalau pelan suaranya halus, kalau dikenceng suaranya nambah kenceng. Itu seker yang bermasalah.
suaranya persis sama kayak setang. Mobil khusus untuk jenis Yamaha ya. Kalau Honda beda pola pengecekannya. Nah, karena di sini suara setangnya dominan dan saya tidak bisa mendeteksi suara sekernya. Karena nyampur jadi satu. Jadi pelannya seker bunyi apa nggak bisa. Ketutup sih suaranya gitu. Itu kayak gitu. Jadi ada kemungkinan sekernya juga bermasalah gitu. Tapi ini lebih kuat di setang dulu maksudnya. Nah, kemudian kita coba analis ke kopling. Caranya lepas gas sampai engine brake tarik. Nah, jika ada jeda yang cukup banyak, itu pertanda rumah koplingnya itu oblaknya parah. Rumah koplingnya itu oblak parah teman-teman. Apabila teman-teman lepas gas, gini tarik lagi, itu ada jeda dulu, ngelot, ngeglek gitu. Ada ketinggalannya lah ya. Jadi nggak langsung gitu, tapi ngeglek, ada hentakan dek gitu. Itu karet kopling yang udah parah. Ganda, kampas ganda. Nah, pada motor jenis Yamaha ini kampas ganda itu nempel sangat dekat sama kruk as. Ya, nempel sangat dekat sama kruk as. Jadi untuk bukaan kampas itu butuh putaran mesin yang lebih tinggi dibanding dengan rivalnya, yaitu pada jenis Suzuki dan Honda. Kalau Honda, kampas ganda itu berada di ujung kanan daripada poros engkol, sehingga pada putaran rendah itu sudah memiliki gaya sentrik yang lebih tinggi dibanding dengan Yamaha. Karena Yamaha berada nempel sama sisi pada crankcase kanan atau lebih dekat dengan kruk as, sehingga gaya sentrifugalnya tidak lebih besar. Ingat hukum gaya sentrik itu kan berdasarkan nilai putaran dan beban lontar alias bandul daripada kampas itu sendiri. Makanya pada Yamaha itu mesin lebih cenderung cepat sampai limit ya, menderunya tinggi, motornya udah kayak mau habis. Sedang pada rivalnya yaitu untuk Suzuki sama Honda itu memang pada putaran yang nggak setinggi Yamaha, dia sudah open kampas gandanya. Nah, pada kasus ngelak jeglek-jegluk seperti ini juga sulit mendeteksi secara tepat untuk apakah kampasnya bermasalah atau tidak. Tetapi jika mengalami lag delay, itu kita bisa langsung ngambil kesimpulan 70% kampas ganda bermasalah juga gitu. Nah, pastinya setelah dibongkar. Oke. Untuk karburator di sini saya rasa nggak terlalu bermasalah. Klep saya rasa ini juga nggak terlalu bermasalah, tapi mungkin bocor pada klep antara klep in biasanya yang paling sering. Kalau klep ek ya kadang bocor itu efek kalau ngebul aja sih. Nah, ini kan glek-gleknya kerasa sekali. Oke, kita langsung eksekusi saja untuk lebih memastikan ya. Tapi nanti saya tambah informasinya. Karet koplingnya baru cuk. Coba cek roda belakangnya, kok ngeleknya banyak banget ya.
Kirinya oblak nggak? Kiri belakang. Kirinya kok ini enggak kok. Oke teman-teman, di sini tadi saya memprediksi ini karet koplingnya delay ya, ternyata enggak teman-teman. Nah di sini ada potensi, ini kan telatnya banyak banget, klek 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 klek. Ini biasanya karet ini sama ini tidak sinkron ya, jadi ada space. Nah ternyata ini udah dibenerin ini. Lalu suaranya gemblodak. Oh starternya enggak kuat sih, nggak kuat starternya. Nggak bisa nih kalau nggak bongkar. Kita lihat kruk asnya ngegol apa enggak. Bunyi. Wes coba sini impactnya, kita bongkar aja koplingnya. Kampaskan kita ya. Tapi kok lari ya? Gigi masuk. Kopletnya baru coy, pantas kenceng tapi kok masih nge-lag ya, ada apa ini? Tombolnya anterin ya. Cukup. Ngeleknya di mana ini guys? Baru belum lama ini. Oke teman-teman, ini karet koplingnya udah kencang, kampas gandanya masih tebel. Oh, iki pernya udah dibuka, tapi ngeleknya kok kerasa banget, gelek gitu. Ada ketinggalan lah intinya. Kemungkinan apa ya? Menurut kalian apa guys? Jadi itu kayak karet kopling oblak gitu loh, lek gluk. Padahal karet koplingnya udah ganti itu. Kampas gandane bukanya telat.
pernya udah dilemes. Nah ini guys, mikir lagi nih, pikir carry untuk kopling. Burung ketemu gambar ya teman-teman. Seandainya tadi karet koplingnya ini oblak, itu udah positif, penyebabnya adalah ini, tapi iki ndak oblak. Nah terus kedua, kok bisa lepas gas, tarik itu ngeklek gitu dulu, nggak langsung wer gitu loh. Opo iki kalau kena beban gede mentul ya, karet koplingnya nggak bagus. Coba penasaran nyong. Oke. Kok delaynya banyak banget. Wah, mumet iki. Embuh. Bongkar sih. Mesin. Langsung habis. Oke, ini dilanjut nanti. Ini stang sernya saya kasih lihat sama owner atau penonton juga, saya kasih lihat bahwa ini stang sernya rusak ya, bunyi loh ya, bunyi. Lah kemudian klep bocor, sehernya juga rusak pak. Itu seperti itu. Itu seperti itu untuk pemilik motor Vega-nya. Ini nanti dibelah mesinnya ya, dibelah mesinnya, stangnya ganti, laharnya ganti, terus lahar rasionya juga ini akan diganti. Untuk seher pasti ganti. Untuk yang lain nantilah, kita fokus mesin dulu. Untuk masalah delaynya masih dalam pencarian. Nanti rasionya juga dicek, apakah rasionya yang gimana kita cek lagi nanti. Sekian dari saya. Ini motor Vega yang kemarin kita bongkar sama Honda Beat dari Wonosobo, sama Vega Soko Purbalingga, Bos. Vega Purbalingga. Kita dengerin mesinnya. Oke ya, dengerin baik-baik di sini.
Ini baru tahap analis, tahap cek. Udah dirakit ulang, suara mesin udah ya kayak gini. Tinggal kita tes. Ya, kita tes untuk sebelum kita nyatakan selesai. Oke, siap guys, kita lanjut untuk tes drive sebelum dirakit secara maksim. Ini harus dites dulu. Idi ngomong bocah. Oke, dengerin suara mesinnya. Ini motor kok ora penak rasane ya. Maksudnya handlingnya gitu loh bos. Ini kok rasanya kayak nyut-nyutan ya. Koplingnya angel. Aduh. Oh, setelannya belum. Ya, inilah fungsinya test drive. Dites dulu bos. Ini kayak rantai gear nggak stabil, onggok gitu. Gerakannya itu tuh nggak rata. Jadi kayak kendor kenceng. Kerasa di saya. Seratus 110. Cepet ya untuk up. Nah, ini rantainya muni apa ya? Sik. Biasa bos, tempat tes tempat berhenti. Ini rodanya gedek pak. Rasa ini kalau ngebut, suara mesin halus, tetap halus apa enggak? Ini habis kita geber. Yes. Aduh panas. Ora apa-apa lah. Anget-anget kuku. Enggak patek panas banget. Karena itu depan ada penghalangnya ya bos. Jadi kita lebih aman. Yakin belinya. Duh mandek bos. Gara-gara nih kecilen. Langsame. Kita coba nih suaranya. Oke, sekarang dengarkan suara mesinnya. Tuh nggak bawa upeng lagi. Asamnya kekecilan bos. Seginilah 1500. Alah makin gede aja, kalau dipegangin tangan susah. Oke mas, untuk owner yang punya Vega dari Purbalingga kalau nggak salah, ini Vega Oyen. Ini mesinnya kita baru tahap perakitan, lalu kita lakukan testing ya, dan hasil suara serta performanya. Oke, sampai sejauh ini untuk performanya kita rasakan oke. Untuk lari saya tadi tembus 110 di speedometer ini. Kemudian untuk stop and go nya enak, suara kopling ada adem, suara mesin adem.
tenaga ya Vega, nafas 34-nya panjang, 12 standar Vega. Itu Mas, jadi ki kondisi mesinnya wisan, maksudnya ya garapan mesinnya ada, tinggal ke sektor yang lain ya. Seperti apa yang saya rasakan tadi, yaitu adalah motor ini gedek Mas. Motornya gedek Mas, motornya gedek itu kerasa di setang itu kaya bedlong ngono lho Mas, obel ngono lho Mas. Ntar ya tak cek roda nih. Nah ini bannya tahun 2022, minggu ke-12, masih layak pakai. Ini masih bagus bannya, tapi koyo nah ngombak peleknya Mas, gak center. Wih, joget kanan kiri ya. Wih Mas, peleknya itu oleng Mas, gini. Jadi makin ngebut, ini akan makin terasa oleng. Karena ini pelannya kelihatan Mas, nek banter ya kaya di blender. Ngegol Mas, jadi makin banter makin gini, dik. Lah terus iki rasanya kok kendur kenceng Mas. Ini Mas, gear sak rantene ya Mas ya. Iki loh Mas. Nah, gear sak rantene. Nah, ini Indoprat mesti. Biasanya orang Indonesia itu fanatik. Mereknya opo? Indoprat dulu bagus, dulu. Saiki aja tekok lah, nyong orang ngomong. Iku ora ono mereke, Pak. Hah, tenan toh? Aku wis nyebak meski iki Indoprate. Ya dulu bagus ini produk. Tapi makin kesini kok makin kesana gitu kan. Iki ya logonya kelihatan, obat nyamuk. Merek berlogo obat nyamuk. Iki rantene Mas, cepet banget kendur kenceng. Sepengalamannya aku. Wah, ini aku urung nyeting iki ya Mas. Aku kayak mesin. Nah, ini kendor sekali. Ya, iki kendor sekali. Terus kita, nah iki tegang sekali. Nah, kalau yang tegang dikendorin, yang kendor melorot. Ya serah cerita lah. Pokoknya produk apa Mas Bun? Kok Mas Bun nggak pernah sepil pakai produk selain ori? Nah ini bos, masalahnya produk zaman sekarang itu kalau baru launching, baru perkenalan, barangnya jos, ya bagus, barang yang buat promosi beneran bagus. Giliran udah cocok, udah disepakati, dipakai, kirim produk lagi, wis bedo meneh. Itu pengalaman lah. Saya sekarang sulit menjatuhkan pilihan pada produk yang konsisten, kecuali yang asli. Nah, alhamdulillah. Gila tumpakane.